Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Bapak Warsim di channel kita dari Jendela SD. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk kelas 5 tema 3 makanan sehat. Subtema 3 pentingnya menjaga asupan makanan sehat pada pembelajaran yang keempat. Di pembelajaran kita yang keempat kali ini, fokus pembelajaran kita adalah Bahasa Indonesia, IPS, dan PPKN. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oh ya, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan update video dari channel ini. Baiklah, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini. Bacalah percakapan Udin dan teman-temannya secara bergantian. Udin berkata, "Aku tidak menyangka ternyata teman-teman kita memiliki beraneka ragam keterampilan yang luar biasa." Lalu Benny juga menjawab, "Hahaha, betul Din. Ada yang menulis bahwa ia mahir bermain gitar. Ada yang terampil bermain drum, ada pula yang merdu suaranya. Wah, mereka bisa membentuk sebuah band sekolah, Din." Lalu Lani berkata, "Seru sekali ya, bayangkan kalau di dalam sebuah kelas kita semua hanya terampil bermain drum, tapi tidak ada yang terampil bermain alat-alat musik lainnya, dan bahkan tidak ada yang pandai bernyanyi." Lalu Siti berkata, "Itulah salah satu kekuatan keragaman yang kita miliki ya Lan, bahwa dengan perbedaan yang ada, kita dapat saling mengisi dan melengkapi." Begitu pula dengan para petani yang beraneka ragam keahliannya. Ada yang memiliki sawah, kebun singkong, kebun jagung, dan lain-lain. Pada pembahasan sebelumnya, para petani yang memanfaatkan sistem irigasi ini bernaung dalam satu wadah organisasi agar mereka dapat saling membantu satu sama lain. Apa ya jadinya jika tidak ada kerukunan antar para petani tersebut? Apakah perbedaan yang terdapat dalam masyarakat memberikan manfaat bagi kemajuan pembangunan masyarakat tersebut? Jelaskan. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah akibatnya kelompok petani tersebut akan terpecah belah dan saling menentang satu sama lain sehingga tidak akan terciptanya keharmonisan. Lalu yang kedua, ya, karena dengan adanya perbedaan pendapat, masyarakat dapat saling bertukar ide dan pemikiran, saling menghargai satu sama lain, dan juga saling mempelajari budaya lainnya. Berikut adalah artikel tentang sebuah organisasi budaya yang mewadahi bakat seni kaum remaja di masyarakat lingkungan sekitar. Sanggar Tari, wadah para penari tradisional. Sanggar Tari merupakan sebuah organisasi yang sengaja dibuat untuk mewadahi kreativitas seni warga masyarakat, khususnya dalam hal seni tari. Disinilah tempat berkumpul mereka yang ingin mengenal lebih dekat tentang tarian tradisional khas daerah mereka. Sanggar Tari juga tempat berkumpul para penari di daerah sekitar yang ingin memajukan dan melestarikan budaya daerah mereka. Salah satu sanggar tari yang aktif dalam melestarikan tarian tradisional daerah mereka adalah Sanggar Tari Kambang Tiga Arum dari Kalimantan Selatan. Sanggar tari ini memiliki misi menumbuhkan dan memupuk cinta budaya Nusantara, khususnya daerah Kalimantan Selatan, sehingga tetap lestari. Sanggar tari ini juga menciptakan berbagai kegiatan seni di lingkungan sendiri yang kelak dapat maju hingga ke jenjang internasional, sehingga dapat mengharumkan nama bangsa. Sanggar Tari Kambang Tiga Arum ini juga membatasi anggotanya. Semua dapat menjadi anggota, baik itu mereka yang baru masuk ke dunia seni tari ataupun mereka yang memang sudah lama berkecimpung di dunia tari. Hal ini tetap mengacu pada tujuan didirikannya sanggar ini, yakni mewadahi para muda-mudi Kalimantan Selatan untuk menyalurkan minat, bakat, dan kreativitas di bidang seni tari. Sanggar tari merupakan contoh sebuah pembangunan sosial budaya, berlandaskan pada keberagaman yang terdapat di dalam keanggotaan organisasi. Sanggar tari ini pun menjalani kiprahnya sebagai sebuah wadah bagi para pemuda dan pemudi Kalimantan,
Selatan untuk secara positif mengembangkan bakat dan kemampuan diri. Dalam sebuah sanggar seni, para anggota umumnya mengadakan latihan tari bersama, kemudian mempersiapkan diri untuk turut serta dalam lomba tari atau pementasan seni tari lainnya. Dalam kertas gambar A4, buatlah sebuah gambar yang menceritakan tentang keragaman aktivitas yang berlangsung di dalam sanggar tari kambang tiga arung di atas. Gunakanlah imajinasimu, warnai dengan rapi. Silakan kalian buat ya gambarnya menurut kreativitas kalian masing-masing. Lalu siapa sajakah yang menjadi anggota di sanggar tari tersebut? Kemudian berasal dari manakah anggota sanggar tari di dalam gambar buatanmu? Kemudian apakah mereka memiliki latar belakang sosial ekonomi yang sama atau berbeda? Jelaskan. Lalu buatlah sebuah cerita singkat tentang keberagaman yang terdapat dalam sanggar tari kambang tiga arung berdasarkan pada jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di atas. Baiklah, maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah yang pertama, sanggar tari kambang tiga arung beranggotakan orang yang baru masuk dan orang yang sudah lama berkecimpung di dunia tari. Kemudian yang kedua, para muda-mudi Kalimantan Selatan. Yang ketiga, mereka memiliki latar belakang sosial ekonomi yang berbeda karena semua dapat menjadi anggota sanggar tari ini. Dan yang keempat, keberagaman di sanggar tari kambang tiga arung terlihat dari anggotanya yang merupakan orang-orang yang baru mengenal dan juga sudah lama berkecimpung dalam dunia tari. Selain itu, keberagaman juga dapat dilihat dari para penari yang ada dalam sanggar yang memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda-beda. Keragaman sosial budaya Indonesia sebagai modal pembangunan nasional. Tampaknya, keragaman sosial budaya menjadi modal pembangunan nasional. Setujukah kamu dengan pernyataan tersebut? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah ya, setuju. Pendapatku tentang pernyataan keragaman sosial budaya menjadi modal pembangunan nasional, yaitu alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah dengan keberagaman suku dan budaya yang dimiliki, kita bisa belajar untuk saling menghargai dan bertoleransi dengan yang lain. Dengan adanya toleransi, maka akan menghindari adanya perpecahan sehingga persatuan dan kesatuan akan terjaga dengan baik. Dua hal inilah yang menjadi modal penting dalam pembangunan nasional. Sanggar tari merupakan sebuah contoh swadaya masyarakat untuk pembangunan sosial budaya di daerah mereka. Sebutkan contoh-contoh keragaman sosial budaya yang dapat ditemukan di daerahmu. Jika itu berbentuk bahasa daerah, sebutkan nama dari bahasa daerah tersebut dan seterusnya. Contoh keragaman sosial budaya. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah yang pertama, keragaman suku bangsa ya. Contohnya misal ada suku Sunda, suku Jawa, dan suku yang lainnya. Ada juga keragaman bahasa, begitu juga dengan keragaman rumah adat tradisional, keragaman pakaian adat tradisional, dan juga keragaman senjata tradisional. Lalu sebutkan manfaat keragaman sosial budaya bagi masyarakat, misalnya untuk menarik para wisatawan asing dan dalam negeri berkunjung dan lain-lain. Isilah dalam kolom berikut ini. Nah, di sana terdapat kolom manfaat keragaman sosial budaya. Contohnya yang pertama, menarik minat para wisatawan asing dan dalam negeri untuk berkunjung. Baiklah, mari kita coba lengkapi. Yang kedua, bisa mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, memperluas wawasan masyarakat tentang keragaman sosial budaya. Yang keempat, menjadi kekayaan budaya bangsa. Dan yang kelima, menjadi daya tarik para wisatawan domestik dan mancanegara. Pada pertemuan sebelumnya, kelompokmu sudah mulai membuat rancangan iklan layanan masyarakat tentang pentingnya keragaman sebagai modal pembangunan bangsa. Buatlah naskah untuk iklan kelompokmu dengan menentukan judul iklan beserta tokoh-tokohnya. Durasi iklan adalah 2-4 menit. Pastikan menggunakan tokoh yang berasal dari keberagaman yang dapat kamu temui di lingkungan sekitar. Gunakan kalimat berbahasa Indonesia yang baik dan santun. Di sana terdapat kolom iklan layanan masyarakat tentang keragaman sebagai modal pembangunan bangsa. Baiklah, mari kita coba lengkapi. Untuk judul iklan yaitu bisa keragaman sebagai modal pembangunan bangsa.
Tokoh-tokoh iklan bisa beberapa siswa dengan asal daerah yang berbeda. Lalu naskahnya bisa seperti ini ya. Beberapa orang siswa berada di taman sekolah saat istirahat sedang berbincang tentang kegiatan yang akan mereka rencanakan untuk mengisi kegiatan pentas seni di sekolahnya. Mereka memutuskan untuk berlatih menari di rumah salah satu siswa tersebut. Awalnya mereka ragu dan khawatir karena asal daerah setiap siswa berbeda dan tarian tradisionalnya pun berbeda. Namun setelah memulai berlatih, akhirnya mereka berhasil mengkreasikan tarian-tarian tersebut. Mereka pun asik latihan tari bersama-sama dengan suasana riang dan gembira. Mereka pun kembali ke rumah masing-masing dengan perasaan bangga dan gembira. Kemudian ada kata kunci iklan ya. Baiklah, maka kata kunci iklan yang bisa kamu berikan adalah yang pertama bisa keberagaman, yang kedua juga bisa modal pembangunan bangsa. Dalam pembuatan iklan di sebuah media elektronik diperlukan alat bantu yang dinamakan storyboard. Storyboard berbentuk sketsa gambar yang disusun berurutan sesuai dengan naskah. Dengan bantuan storyboard, kita dapat menyampaikan ide cerita dengan mudah kepada orang lain. Hal ini sangat penting agar setiap pihak yang berperan dalam pembuatan iklan memiliki pengertian yang sama dengan apa yang kita kehendaki. Buatlah sebuah sketsa gambar berdasarkan naskah atau storyboard. Maka alternatif jawaban atau sketsa yang bisa kamu berikan adalah sebagai berikut. Refleksi 1. Apakah aku sudah melakukan kerjasama yang baik dengan kelompokku? Dan yang kedua, apakah yang harus aku lakukan agar kerja kelompok menjadi lebih baik? Nah, silahkan kalian refleksikan hasil kerja kelompok kalian sendiri ya, silahkan. Lani berkata, menyatukan berbagai keahlian memang sangat menarik. Bayangkan bagaimana jika tidak ada keberagaman di dunia ini ya Siti? Kemudian Siti menjawab, betul sekali Lani, namun menyatukan berbagai keahlian perlu konsentrasi yang tinggi loh. Misalnya bermain dalam sebuah band. Masing-masing anggota harus mampu berkonsentrasi agar menghasilkan nada yang harmonis. Lalu Lani berkata kembali, betul sekali kamu Siti. Manusia mampu berkonsentrasi apabila kebutuhan nutrisi dalam tubuhnya cukup, bukan? Lalu Siti menjawab, ya betul sekali. Sesibuk apapun kita harus menyempatkan diri untuk makan dan minum yang cukup. Dan jangan lupa pula istirahat yang cukup. Pembicaraan ini mengingatkan saya tentang fungsi sistem pencernaan kita ya Lani. Tubuh manusia memerlukan asupan air putih yang cukup. Kurangnya asupan air putih dapat berdampak bagi kesehatan tubuh. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Membuat sel-sel otak menjadi tidak aktif. 2. Menurunkan konsentrasi. 3. Menyebabkan halusinasi. 4. Menyebabkan efek kandung kemih. Dan yang kelima, membuat kulit kusam. Dan yang terakhir, mengganggu fungsi ginjal. Bersama dengan teman sebangkumu, buatlah sebuah ringkasan yang dilengkapi dengan gambar tentang dampak kurangnya asupan air putih bagi kesehatan tubuh. Bacakan dan jelaskan kesimpulanmu di depan kelas. Maka alternatif gambar dan juga kesimpulan yang bisa kamu berikan adalah sebagai berikut. Kemudian kesimpulannya, dengan minum air putih yang cukup berarti telah menjaga jaringan dan organ tubuh agar senantiasa berfungsi secara optimal. Dengan minum air putih juga dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh sehingga dapat terhindar dari berbagai penyakit berbahaya. Baiklah, cukup sekian video pembelajaran hari ini dari Bapak. Like jika kalian suka videonya, dislike jika tidak suka, serta jangan lupa share kepada teman-teman kalian yang kelas 5 SD. Supaya mereka lebih mudah dalam memahami pembelajaran yang sama. Tuliskan juga komentar kalian pada kolom komentar di bawah sebagai bentuk dukungan dan juga hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki. Subscribe channel ini supaya terus berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat serta informatif kepada kalian. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.